Aduh, Tuhan. Tadi apa? Saya mau dengar sekali lagi. Ini pelajaran ya, guys. Semua harus dilakukan dengan prosedur. Hai, Mbak yang pakai kerudung hitam. Sebelum kamu ngomong. Teruntuk Dinas Sosial Tangerang, terutama Mbak yang pakai hijab hitam itu yang paling ngerti prosedur ya. Kalau memang benar ada prosedurnya dalam membantu orang lain ya, merawat orang lain, mengasihi orang lain, menyayangi orang lain ya, yang dalam hal ini adalah manusia, seharusnya tidak ada lagi anak terlantar dan orang miskin di kota Tangerang khususnya dan di Indonesia pada umumnya. Karena apa? Karena sesuai dengan prosedurnya harusnya orang miskin ya, orang miskin dan orang terlantar itu, anak terlantar itu dipelihara oleh negara, dan kalian dinas sosial adalah perpanjangan tangan negara dalam menuntaskan hal-hal tersebut. Jadi kalau masih ada anak terlantar yang diasuh oleh orang lain ya, yang bukan dinas sosial, berarti kalian tidak menjalankan prosedur tersebut dengan benar. Dalam hal memanusiakan manusia lain, membantu orang lain, tolong dong kesampingkan dulu yang namanya prosedur dan peraturan. Yang jadi pertanyaan, apakah tidak ada solusi lain dalam menyelesaikan permasalahan ini? Yang jadi pertanyaan lagi adalah, apakah dinas sosial mampu menjamin bahwa anak-anak yang sudah diambil dari Ibu Pratiwi Noptiyanti ini akan kalian perlakukan sama dengan apa yang Ibu Pratiwi Noptiyanti lakukan? Yang agak janggal lagi di sini, kenapa Dinas Sosial Tangerang kok cuman concern pada anak asuh Ibu Pratiwi Noptiyanti ini? Kenapa Dinas Sosial tidak concern gitu terhadap anak-anak lain, anak-anak miskin lain atau anak terlantar lain yang ada di kota Tangerang yang belum tersentuh perhatian dan bantuan dari Dinas Sosial? Bukankah seharusnya anak-anak tersebut yang diprioritaskan karena mereka belum tersentuh bantuan, belum tersentuh perhatian dari Dinas Sosial? Dan semoga hal-hal seperti ini kedepannya bisa diminimalisir lagi, sehingga tidak membuat orang lain malas gitu untuk membantu dan memanusiakan manusia-manusia lain hanya karena terbentur dengan prosedur-prosedur dan peraturan-peraturan yang seharusnya memudahkan kita sebagai rakyat Indonesia untuk membantu sesama. Ini punten ini mah buat si teteh jilbab hitam, si paling prosedur pisan. Gemes sama teteh. Itu tadi teteh bilang teh dokumen ya. Kalau kata saya mah ya, dibilangin aja gitu teh Nopi teh. Teh, ini teh belum ngurus dokumen, atau diurus dulu gitu. Urus ini gitu. Gak usah diambil bayinya. Kan repot ya. Berbondong-bondong gitu, maghrib ke rumah orang. Udah gitu teman teteh ada yang gak lepas sepatu sampai kamar orang. Itu mah istilahnya tuh gak sopan gitu, ya kan? Kayak gak ada etika teh. Saya mah bilangin aja ini. Lagi teh Nopi mah gak usah diganggu, biar aja dia lagi berjuang. Toh juga dia gak ngerepotin teteh sama teman-teman teteh kan. Kumaha. You all, kita bantu viralin video ini biar sampai ke orang Dinas Sosial Tangerang, biar tergerak hatinya untuk mulangin 10 anak asuhnya Tenopi ya all. Kalau kita nggak bisa bantu Tenopi secara hukum, kita bantu cukup viralkan video ini aja ya. Yang bikin aku tanda tanya besar dengan Dinas Sosial Tangerang ini ada apa ya? Bukannya dulu pihak Dinas Sosial Tangerang itu pernah kasih penghargaan sama Tenopi? Kenapa sekarang jadi kayak gini nih Dinas Sosial Tangerang? Kalau misalnya Tenopi itu ada kurang-kurang prosedur, ya tinggal dikasih tahu loh sama pihak kalian itu. Nggak mesti begini. Ini ada apa? Kok aku jadi curiga ya, ada apa? Udahlah, kalian kan sudah banyak nih kerjaan. Kenapa mesti iniin Tenopi gitu loh? Masih banyak loh di luar sana yang mesti kalian bantu. Kenapa udah enak sama Tenopi dibesarkan dengan penuh kasih sayang tanpa kurang apapun loh, baik gizi dan sebagainya, dan tanpa meminta uang sepeser pun kan dengan pemerintah. Harusnya pihak pemerintah ini support kegiatan Tenopi, kan sama aja udah membantu mengurangi pekerjaannya Dinas Sosial Tangerang. Kok ini jadi malah begini? Yuk all, kita bantu, semoga didengar sama pihak Dinas Sosial Tangerang untuk mulangin anak asuhnya ke Tenopi. Yuk all, kita bantu viralkan, kita bantu doa juga buat Tenopi biar dia bisa jalanin permasalahan ini, bisa sabar ya. Yuk all, kita viralkan ya.
Aduh, Tuhan, tadi apa? Saya mau dengar sekali lagi. Ini pelajaran ya guys. Semua harus dilakukan dengan prosedur. Hai, Mbak yang pakai kerudung hitam. Sebelum kamu ngomong, memberikan statement bahwa ini adalah satu pelajaran, saya yakin Mbak Novi tahu kok tentang prosedurnya. Kenapa Mbak Novi melakukan tindakan ini? Karena tidak ada tindakan dari kalian. Saya tadi sempat dengar kalau Mbak Novi bilang beliau udah menunggu dari pagi sampai malam. Ketika beliau mendapatkan orang yang terlantar, langsung menghubungi dinas sosial, tapi tidak ada tindakan dari kalian. Nah, kalau kalian menjadi Mbak Novi, kira-kira mau ngapain? Kalau saya jadi Mbak Novi, saya langsung melakukan tindakan. Ayo, saya bawa aja dulu ke rumah, ya kan? Kalau kalian bilang ini adalah pelajaran, kapan dinas sosial memberikan pelajaran ini kepada kami? Pernah disosialisasiin nggak? Kalau warga sipil menemukan warga sipil yang lain yang terlantar di pinggir jalan, terus kita mesti ngapain sebagai warga negara? Ya, harusnya kalian merasa tertantang dengan adanya Mbak Novi. Warga sipil aja bisa melakukan itu, kok kita dinas sosial nggak bisa melakukan itu? Karena apa? Karena kalian tidak menjalankan fungsi dan tugas kalian sebagai dinas sosial. Mungkin, ya kan? Bapak Presiden yang saya hormati, Menteri Dinas Sosial yang saya cintai, mohon dicek kembali apa yang sudah dilakukan oleh masing-masing dinasnya. Cek report mereka, laporan mereka, kegiatan-kegiatan sudah mereka lakukan. Saya rasa hal ini tidak akan terjadi kalau dinas sosial menjalankan fungsi dan tugasnya secara benar. Dan justru harusnya kita memberikan apresiasi yang sangat luar biasa untuk gerakan sosial yang dilakukan oleh Mbak Novi dan teman-teman yang lain. Dan saya adalah salah satu fansnya Mbak Novi. Dan ini adalah stage saya kedua. Stage pertama saya itu mengenai si Pablo yang gak jelas itu, ya kan. Nah, ini adalah stage kedua saya. Kenapa saya melakukan ini? Karena saya merasa tergerak. Ini adalah salah satu cara saya untuk mensupport, memberikan dukungan kepada Mbak Novi. Karena ini sudah hadir di beranda saya setiap hari. Setiap buka TikTok itu udah pasti muncul. Jadi hari ini saya tergerak untuk memberikan statement, apalagi saya dengar itu tadi si mbaknya ngomong ini adalah pelajaran yang sangat berharga dan ini tidak terjadi kalau dilakukan karena ada prosedurnya. Nah, prosedurnya aja kita nggak tahu. Oke, buat sahabat-sahabat Rahmi, salam sehat dari saya. Kalau memang benar alasannya hanya karena dokumen yang tidak lengkap, bagi kalian, orang-orang yang ada di ranah dinas sosial, entah ketua ataupun anggota, pertanyaannya, kenapa tidak dibantu untuk melengkapinya? Tidak mesti membawa anak-anak asuhnya Kanovi, yang sebenarnya simpel, tetapi kalian bikin ribet. Bukankah kalian, orang-orang yang berada di ranah dinas sosial, adalah orang-orang yang lulus kualifikasi? Salah satunya, dari segi pendidikan, yang memenuhi standar rasa atau jiwa kemanusiaan, jiwa sosial, kepintaran, mata hati, mata fisik, nurani. Kok semuanya seakan-akan tidak berfungsi? Kalian seakan-akan menutup mata. Sebagai orang-orang yang berada di dinas sosial, seharusnya kalian lebih mampu melihat dengan tajam seorang relawan yang perjuangannya, yang geraknya nyata, terlihat terdokumentasikan di channel YouTube-nya. Sekali lagi, tidak mesti mengambil anak asuhnya. Kalaupun ini tentang dokumen, panggil saja Kak Novinya ke kantor. Ibu, ternyata ibu harus memenuhi syarat ini, karena kami tahu perjuangan ibu, pergerakan ibu. Dia membantu loh pekerjaan dinas sosial. Dia juga tidak minta kepada pemerintah perihal pembiayaan. Dia harus pergi ke sana ke sini, keluar kota. Dia mengandalkan semuanya dari apa yang telah dia usahakan. Dalam artian secara tidak langsung telah membantu pemerintah menangani ODGJ, orang-orang yang terlantar, orang-orang yang tidak mampu. Sebenarnya misi kalian apa sih dalam kasus kali ini? Atau sedang berkonspirasi? Dari banyak penilaian orang-orang influencer, tiktoker yang bersuara, jika kalian menganggap bodoh, kalian salah. Tidak setiap orang-orang yang pendidikan formalnya tidak tinggi tidak punya pemikiran.
Kenapa? Dilihat-lihat justru kalian yang lebih bodoh daripada orang-orang yang nggak berpendidikan. Yang perihal simple, perihal yang sebenarnya bisa diselesaikan dengan mudah, kalian menjadi ribet. Dan saya mengutip salah satu kata-kata mbak-mbak yang kerudung hitam itu, orang dinsosnya. Kan bukannya dokumen yang di daerah mana sudah ada, seharusnya tidak terlalu sulit dong. Bedah deh kata-kata itu. Kalau misalkan dia mengatakan tidak terlalu sulit dong, berarti bakal ada kesulitan dalam kepengurusan ini. Why? Kenapa? Ayolah, kalian bekerja menjabat di sana tuh semata-mata jangan karena ini, karena materi. Namanya juga sudah lingkup dinas sosial. Apa sih? Kalian lebih paham tentang apa yang kalian kerjakan kan? Tapi semua itu seakan-akan tidak berfungsi. Rasa kemanusiaan kalian gak ada. Banyak orang yang lebih kepintarannya lebih level saya hanya orang yang gak berpendidikan, seorang tiktoker juga, orang-orang tiktoker juga yang bersuara. Apa kalian menganggap bodoh juga? Pikir baik-baik, gunakan nuraninya, mata hatinya, logikanya. Kerja kalian sudah tidak masuk akal.